lagi sama gue Kurafana Wawancara dan ya balik lagi sama gue di konten anime ya segitu aja. Setelah minggu kemarin ya dia udah dua ya kan, kali ini anime gitu ya. Kalau kali ini belum tahu ya apakah dua juga kayak minggu kemarin atau enggak. Oke, jadi kita mulai aja ya. Ada tiga seperti biasa untuk kabar anime buat di minggu kali ini ya. Dan ya gue udah nentuin next game mau main game apa ya. Kayaknya gue bakal main game horor tapi bisa nyerang ya kan, karena gue malas main game horor yang cuman lari-lari doang gitu. Jadi gue bakal main itu yang namanya BioShock Remastered gitu ya. Gue udah download ya gamenya, pernah gratis di Epic Games ya kan, dan lumayan ya 15 giga. Ya kita langsung aja ke kabar sekarang gitu ya. Yang pertama itu gue record tanggal 14 bulan Februari 2023 itu ya. Yang pertama itu adalah hiatus lagi gitu ya, mengikuti anime-anime sebelumnya, yaitu mau Gakuin gitu ya, yang voice aktornya berubah ya, si Anos Politico tuh gitu ya. Jadi karena nggak tahu kenapa gitu ya, tapi kalau gue sih nggak terlalu terganggu gitu ya. Tapi ada beberapa orang yang biasa sama voice aktor lamanya sama yang sekarang, katanya yang sekarang kayak kurang tengil gitu, kurang kerasa maunya gitu ya. Tapi ya gue sih oke aja sih ya. Jadi mau Gakuin itu dia hiatus sampai returnnya TBA ya, masih to be known, masih nggak tahu kapan. Jadi mengikuti anime hiatus yang sekarang karena COVID-19 itu ya. Yang hiatus sekarang itu berarti ada mau Gakuin, terus ada Kubo juga yang bakal nanti mulai lagi di bulan April di restart dari episode 1. Ada Ayakashi Triangle ya, Ayakashi Triangle, dan mungkin apa lagi ya, udah mungkin sama Nier Automata gitu ya. Nier Automata juga hiatus ya seingat gue, tapi enggak ya di sini, berarti enggak. Headline, nah ya nih hiatus ya, detailnya masih belum diketahui gitu ya. Hiatus dari episode 4 sampai seterusnya ya, habis episode 4 dan seterusnya itu bakal Return Dead Not on Ocean ya, masih belum tahu gitu ya. Jadi itu ya yang pertama ya kan, sayangkan mau Gakuin itu ya lagi seru-serunya hiatus gitu ya. Dan untuk mungkin review singkat ya dari mau Gakuin, menurut gua masih kayak vibesnya masih kayak season satunya, masih kayak season satunya ya kan. Terus musuh-musuhnya sekarang di episode di awal-awal juga lawan kayak dewa-dewa gitu ya kan, si Anosnya, dan masih melawan Avos gitu ya, yang berkembang gitu ya, dengan ngetalent berkembang dari season satunya. Kan season satunya tuh Avos itu dibikin sama Yusa Kanon gitu ya. Dan karena emang udah dari lama banget gitu ya dibentuk asal usulnya dari Anos, dari legendanya, jadi kayak dipercayain gitu. Dan akhirnya jadinya si Doi ya jadi Avos ya, karena emang si Yusa Kanon itu sendiri yang ngebuat legendanya, dan akhirnya berkembang karena banyak yang dipercayai ya. Itu yang gue tangkap sih sejauh ini tentang asal usulnya si Avos dan ceritanya dari mau Gakuin gitu ya. Si anak dewa ini sendiri gitu ya, dimanfaatin juga sama dewa gitu ya. Dan selanjutnya ada itu Recoil ya. Ini gue taruh di deskripsi nanti link-linknya. Itu dia announcement ya, dapat get new anime gitu ya. Recoil new anime, source-nya original gitu ya. Itu Recoil gue belum nonton ya episode sebelumnya ya, season sebelumnya ini yang Recoil doang. Gue belum nonton ya, tapi sini 8,28 untuk ratingnya di live chart, mungkin di main MLS 8an ya kan. Tapi kata orang-orang bagus ini Recoil, dan dia dapat itu new anime, get new anime. Tapi setahu gue endingnya kayak udah gitu aja sih. Gue nggak tahu ini
baru pengumuman Get New Anime doang, belum ketemu itunya apa namanya tuh, trailernya belum keluar, cuman cuman gini-gini doang. Tapi setahu gua uh, dari sebelumnya tuh endingnya tuh udah bagus sih menurut gue ya, udah bagus gitu aja gitu ya. Mungkin yang belum tahu ini anime apa, jadi Request Coil tuh kurang lebih kayak itu dia organisasi apa namanya yang berisi kan agent-agent kuat gitu ya, udah menyelesaikan misi tertentu gitu ya, kayak pembunuhan, kayak pokoknya pekerjaan kotor lah ya, dengan itu kedok kayak kafe gitu ya, kafe segala macam ya kan. Dan karakter utamanya itu cewek semua ya kan, C1 sama siapa nih lupa namanya ya kan. Dan bisa ditonton di Netflix sama Base Station gitu ya. Sini kayaknya dia, tapi sininya Yuri nih karena emang cewek semua ya, jadi genrenya Yuri gitu ya. Tapi setahu gua nggak ada sih, nggak ada mengarah ke sono, dan masih bisa ditonton. Ini belum premium ya, belum premium. Jadi karakter cowok semua, cewek semua tuh biasanya genrenya di sini ada Yuri. Tapi setahu gue nih anime nggak Yuri ke arah sono, cuman karena emang cewek semua aja ya karakternya, jadi ditambahin genre Yuri gitu aja ya. Dan selanjutnya oh ya, yang A1 Picture ya, yang garap season satunya, entah ini Request Coil yang season kedua atau gimana, cuman baru new anime doang gitu ya. Dan studionya masih juga TBA, jadi baru announcement doang nih. Nanti kita bakal lihat lagi trailernya karena mau nyeritain apa lagi nih ya. Dan selanjutnya ada dari Boruto ya, Boruto ya kan. Boruto yang itu masuk arc baru ya kan. Masuk arc baru, visual baru, yaitu keluarnya Eida. Jadi Eida itu keluar gitu ya. Sekarang arc Eida keluar, mulai debutnya ya kan, mulai dari Code ya. Code udah lama keluar. Sini ceritanya itu gue masih ingat, Code itu nyari teman lah ya, nyari teman buat kayak balas dendam kayak segala macam ya, karena si Jigennya Ishikinya kalah sama si Naruto mode Baryon ya. Sebenarnya lebih MVP-nya itu menurut gua tetap Naruto sih ya, dari pertarungan lawan si Ishiki itu gitu ya. Kalau Naruto nggak lawan battle pakai mode Baryonnya itu kelar semua boy gitu ya. Ya tetap MVP si Naruto ya, walaupun si Ishiki itu teroutplay ya sama Kawaki gitu ya. Dewa teroutplay ya kan, kalian baru ngeliat kan ya kan, alien dewa teroutplay bocil gitu ya. Bocil membunuh dewa ya, bocil membunuh dewa cuy ya. Itu ya, dia masuk arc Ida keluar debutnya, berarti masuk arc Code untuk animenya. Setahu gua itu nyampe gua nggak terlalu ngikutin, tapi yang terakhir gua dengar itu dia udah mau masuk time skip. Boruto dewasa ya udah mendekati time skip lah ya. Jadi Naruto yang terungkap ya, ternyata di episode awal yang kata Kawaki akan kau kirim kau ke Hokage, ternyata itu Naruto-nya itu di TP-in ke dunia lain ya, ke dimensi lain. Jadi dia tuh di TP-in ke dimensi lain sama Kawaki kayak karmanya ya kan. Dan nggak bisa balik gitu ya. Kalian tahu Naruto nggak punya jurus teleportasi, entah kalau di reverse summon gitu ya, reverse summon apakah bisa atau enggak kan. Reverse summon jutsu itu masuknya itu Jiukan Ninjutsu ya. Jadi gua nggak tahu apakah bisa dipanggil lagi Naruto pakai reverse summon ya, dipanggil pakai kodok-kodokan ya, kodok-kodok gunung dari gunung Myoboku, apakah bisa sama Naruto sama kayak yang dulu di Arc Pain. Tapi yang pasti Naruto Hinata itu udah diculik sama Kawaki ke dunia lain, seingat gua nyampe situ ya manganya, tapi nggak tahu juga ya terakhir itu nyampe mana. Tapi yang pasti baru masuk arc Eda ya kan, arcnya si Hot, yang artinya fillernya mungkin bakal banyak berkurang gitu ya, karena dari manganya itu udah lumayan jauh sih ya, udah lumayan jauh. Dan buat
di episodein, mungkin bisa 2-3 episode itu lanjut gitu ya. Maksud gue nggak filler kan, selama ini kan dia filler gitu ya, jadi kerasa kayak slice of life karena emang manganya itu belum terlalu jauh gitu, jadi biar nggak kekejar sama animenya, jadinya muncullah filler seperti itu boy gitu ya. Nah sini dia ratingnya 6,93 mungkin di live chat di My Anime List mungkin 6 gitu ya. Nah sini gini segini gitu ya, dia itu tiap minggu ya udah 288 ya kan, maksudnya sini tambahin slice of life gitu ya. Nah seperti itu ya, mungkin itu aja itu ya. Mungkin bakal maju ya anime cerita Boruto karena udah masuk arc juga, terus arc-nya Sasuke Retsuden juga udah selesai, bagus banget gitu ya. Ngikutin orang-orang ngikutin lagi karena emang manganya like novelnya itu bagus itu ya, banyak yang ngikutin ya, banyak yang ngikutin dari Sasuke-nya karena penasaran dengan kisah cintanya Sasuke sama Sakura ya kan, yang kalian tahu sendiri jarang ketemu segala macam, dan gimana di cara ya gitulah ya. Ya setelah arc itu bakal sepi, tapi masuk lagi arc-nya Code, jadi bakal rame lagi dimana Eda muncul ya. Eda muncul kalaupun ya belum ada battle seru sih ya, melibatkan karakter-karakter lama gitu ya, jadi mungkin bakal naik lagi di arc-nya Code untuk Boruto gitu ya, tungguin aja ya kan. Code muncul, Eda muncul gitu ya, dan Daemon muncul ya kan, adanya si Eda gitu ya, dengan kekuatan yang aneh, semuanya aneh, shinobi yang robot, shinobi yang tahu segalanya di dunia ini gitu ya, di dunianya si Boruto ya, cukup aneh, dojutsu macam apa gitu cuy ya. Jadi matanya tuh lebih dari CCTV gitu ya, CCTV bulan gitu ya, matahari, tahu semuanya pokoknya dilakukan, bahkan di dalam rumah, di dalam tanah tuh Eda tahu cuy. Lu lagi korupsi duit anak yatim juga lu tahu gitu, Eda gitu cuy, emang terlalu GG gitu ya. Mungkin yang itu dulu aja ya kan news kita kali ini gitu ya, udah 12 menit ya kan, mungkin itu aja. Dan ini yang gue bilang ya, mungkin bakal naik lagi di arc-nya Code ya kan, Eda muncul karena banyak yang nungguin juga jadi karakter Eda gitu gimana ya kan. Dan ya mungkin itu aja, sekian dari gue. Kalau dia mau tambahin komen di bawah, ada yang kurang ya kan, komen di bawah gitu ya. Jadi sekian dari gue, goodbye, dadah.